Selamat pagi sahabat-sahabat semua, sahabatnya Andito dimanapun berada, sahabatnya Rumah Hijaunet. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Selamat pagi teman-teman. Di pagi hari yang cerah ini bersyukur pagi hari ini saya dan istri baru saja kembali dari pasar dan ya suasananya normal. Ada beberapa komoditi yang harganya masih di luar batas kewajaran, tapi ya masih bisa bersyukur masih ada rezeki untuk membelinya. Nah, ada Kang Ikem pagi-pagi. Sehat Kang Ikem? Ya, pagi hari ini mungkin sebagian dari teman-teman sedang menjalani sebuah proses, sebuah masa, yaitu melakukan semuanya dari rumah. Hashtagnya di rumah aja, atau kemudian ada yang bekerja dari rumah, work from home, atau ada yang belajar di rumah, disebutnya homeschooling. Ada Mbak Apep, Mbak Apep mah udah di rumah terus dia. Rumahnya makin gede lagi. Udah gimana kabar Ciamis, Bah? Semoga sehat. Salam buat Ambu dan sahabat-sahabat di sana semua. Nah, pagi hari ini pulang dari pasar seperti biasa yang dilakukan adalah merapikan belanjaan dan kemudian menempatkan belanjaan-belanjaan di kulkas di tempat-tempatnya masing-masing. Dan menariknya, pagi hari ini saat sedang melihat beberapa bagian kulkas, saya mendapati ada nih bawang-bawang putih saya ini sudah mulai bertunas. Jadi ada yang sudah lama nggak dipakai, jadi pernah beli bawang putih yang sudah dikupas. Ternyata memang umbi-umbian kita itu adalah sebuah calon-calon kehidupan yang siap buat bertumbuh kapanpun dia kemudian mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh. Nah, ternyata di dalam suasana kulkas yang sejuk, para bawang putih ini dia bisa kemudian tampil, muncul, dan sudah siap untuk ditanam sebetulnya teman-teman. Jadi saya mengajak sih sebetulnya, mumpung kita masih dalam fase-fase perlu membatasi pergerakan, perlu melakukan yang disebut sebagai social distancing, jadi menjaga jarak kepada banyak orang, menghindari keramaian dan sebagainya, maka berkebun bisa jadi salah satu aktivitas yang mungkin menyenangkan, mungkin menarik, dan bisa meningkatkan empati khususnya untuk anak-anak kita. Jadi biar mereka juga semakin memahami bahwa ternyata semua hal yang ada di meja makan mereka itu tidak ada yang hadir secara instan. Tidak ada yang karena kita punya uang terus barang ini ada. Belum tentu. Karena apa? Kalau kita punya uang, barang yang nggak ada, maka kita nggak bisa mendapatkan itu. Ya, sahabat semua, saya melalui vlog ini sebetulnya ingin membuat catatan pribadi buat diri saya sendiri. Jadi kalau teman-teman ikutan nonton, saya bersyukur mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jadi pagi hari ini saya mendapati ada bawang-bawang putih seperti ini di rumah saya. Dan siapa tahu juga bawang-bawang seperti ini juga ada bukan hanya di rumah saya, tapi juga di kulkasnya teman-teman nih. Nah, pada yang seperti ini bagaimana? Biasanya sih pengalaman saya, aroma umbinya sudah tidak sebagaimana yang diharapkan. Kadang bisa jadi lebih terlalu pahit atau terlalu pedas, atau kemudian lebih sepet biasanya kalau misalnya umbi-umbian seperti ini. Jadi biarkan saja, kalau saya sih memilih ya mereka kita tanam saja di media tanam yang ada di rumah kita. Boleh menggunakan katakanlah pakai media hidroponik misalnya, taruh di rock wool, atau kemudian kalau ini saya mau saya mau tanam secara organik di rumah saya. Kebetulan mungkin buat teman-teman yang mungkin baru nonton video ini, saya juga sebagai praktisi composting. Saya sudah melakukan composting selama kurang lebih 5 tahun ini. Dan compostingnya apa? Composting sampah rumah tangga, karena saya tinggal di Jakarta Timur, jadi tidak punya lahan, tidak punya katakanlah sumber daya alam yang banyak sebenarnya, tapi yang jelas melimpah dan ada itu jelas adalah sampah rumah tangga. Nah, sampah rumah tangga ini yang kemudian saya coba olah, saya coba lakukan pemilihan dulu, lalu kemudian saya olah, dan bersyukur ketemu mentor saya Mbak Wildayanti yang kemudian memperkenalkan komposter yang sampai hari ini masih bisa saya pakai. Ya udah compang-camping sih komposternya, tapi dia masih bisa berfungsi. Nah, teman-teman, pagi hari ini saya mau menanam ini, dan nanamnya di mana? Di sini kebetulan saya sudah ada pot yang sudah saya persiapkan. Nih, ini pot yang saya mau tanam. Kalau di Ciamis mah tanahnya banyak banget. Nah, ini tanahnya gini saja. Tapi sebelum saya tanam, saya mau perkenalkan dulu ini hasil dari composting sampah rumah tangga saya. Jadi ini sampah rumah tangga teman-teman yang sudah kemudian terolah,
keluar dari komposter. Jadi kalau teman-teman lihat nih ada kulit telur, ada ini mungkin batang-batang, sisa batang-batang daun salam, ini ada sisa kulit telur asin. Nah, ini sepertinya apa ini ya? Ya ini sepertinya umbi-umbian, seperti sisa-sisa temulawak atau sisa-sisanya lengkuas gitu. Jadi dia sudah kemudian menyatu menjadi tanah hitam seperti ini. Ini buat para petani, buat para orang-orang yang melakukan urban farming. Nah, ini ada tulang juga nih. Ini adalah salah satu sumber nutrisi yang wow, tok margotok jos kandos katanya. Nah, jadi sebelum saya masukkan ke tanah saya ini, jadi ada beberapa pertanyaan juga. Biasanya kalau memberikan pupuk padat ini itu di mana sih? Apakah di permukaan atau kemudian dicampurkan tanah? Sebetulnya dua-duanya bisa dilakukan, teman-teman. Nah, pagi hari ini saya mau sedikit menyampurkan karena kondisi tanah di pot saya ini kondisinya sudah sangat liat ya. Maksudnya dia betul-betul kandungan tanahnya nih udah tinggal tanah aja, kurang gembur sepertinya. Jadi saya mau gemburkan dulu pakai, kebetulan di rumah ada garpu taman. Nah, ini lumayan banget buat menggemburkan lagi tanahnya. Nah, setelah kemudian ini digemburkan, ini baru saya campurkan ini, teman-teman, sampah rumah tangga kita. Jadi kebayang ya, apalagi ini ada Pak Ali Anwar nih. Pak Ali Anwar ini salah satu langganan bumbuan saya. Ini Pak Anwar, bawang putihnya sudah ada tunasnya nih. Jadi saya mau tanam. Ini saya beli bawang putihnya di tempatnya Pak Anwar, bawang putih kupas. Nah, ini teman-teman, jadi bisa kemudian si pupuk padat ini bisa menjadi salah satu cara untuk menggemburkan tanah. Karena apa? Mereka kan teksturnya berbeda. Dan teksturnya macam-macam ya. Ada yang apalagi kulit telur ini kan dia tidak terurai secara tekstur. Nah, ini bisa kemudian menjadi unsur-unsur yang membuat tanah menjadi lebih gembur. Caranya ya udah, teman-teman, langsung dituangin aja. Tuangkan seperti ini. Nah, oh ya, buat teman-teman yang penyimak tutorial masak di Facebook ya, ini bagian jadi tutorial juga, cuma bedanya ini tutorial membentuk material untuk masak. Nah, jadi sudah begitu tercampur, langsung saja diaduk serata mungkin, biarkan pupuk padat kita ini menjadi bagian dari media tanam, bagian dari pot yang akan kita tanami bawang putih hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, teman-teman, mungkin terkait soal composting atau kemudian urban farming dan sebagainya. Ya, saya sendiri bukan pakarnya banget, karena memang saya adalah ahli pertanian di lahan sempit. Sampai kemudian suatu hari ada senior saya di SMA nelfon nanya, bro, kamu bidang pertaniannya apa sih gitu? Wah, saya pertaniannya lahan sempit, bang, yang pokoknya yang pakai pot hidroponik segala macam. Oh, kamu ada pengalaman nanam jagung nggak? Jadi segitunya postingan atau kemudian mungkin branding yang terbangun atas diri saya sebagai petani itu seakan-akan saya juga bisa melakukan pertanian di lahan besar gitu, seperti jagung. Wah, itu saya belum pernah tuh mengurusi jagung. Pernah sih nanam jagung di pot-pot seperti ini, berhasil sampai berbuah, tapi yang namanya jagung itu karakternya tentu dia butuh tanah yang lebih luas, lebih dalam, dan ya hasilnya tentu sekali lagi urban farming tidak akan seoptimal di lahan luas. Tapi ya apalagi untuk tanaman berbatang keras seperti jagung. Tapi ya itu jadi menarik karena kayaknya teman-teman jadi ngeliatnya saya seperti apa ya, petani yang bisa nanam apa aja, padahal ya memang prinsipnya pada dasarnya sama, tapi saya belum ada di level itu, level perjagungan apalagi dan sebagainya. Nah, ini sudah kita gemburkan, teman-teman. Ya sudah, langsung saja nih bawang putih kita yang sudah tumbuh ini kita langsung tancapkan saja. Dan karena tunasnya ini sudah tumbuh, artinya dia sudah bisa terkena sinar matahari dengan dia sudah waktunya berfotosintesis. Kalau teman-teman perhatikan batangnya juga sudah ada garis-garis hijaunya. Berarti kalau bisa sih tidak ditanam ke kubur semua, karena jadi biarkan tunas-tunasnya ini sudah bermunculan di luar. Nah, karena di sini tadi
Kalau nggak salah saya ada 5, ada 5 bawang putih. Maka kita kasih jarak-jarak, bukan social distancing ya bawang putih, tapi memang supaya nanti ketika membesar kalian tidak perlu terlalu berdesakan. Nah, jadi pokoknya dikasih jarak aja seperti itu. Sip. Begitulah kegiatan work from home saya pagi hari ini. Salah satunya setelah ke pasar kemudian merapikan kulkas dan sebagainya, dan sambil merapikan kulkas kemudian melanjutkan dengan menanam. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, melalui channel ini saya kembali mengajak sahabat-sahabat semua untuk memanfaatkan waktu-waktu di rumah ajanya ini untuk melakukan mungkin berkebun, mungkin kemudian lebih banyak bonding terhadap anak, atau kemudian mungkin mulai belajar memilah dan mengolah sampah rumah tangganya. Nah, banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan dalam kegiatan selama di rumah aja ini. Tentunya kita sama-sama berharap semoga fase menjaga diri di rumah ini bisa segera berlalu, virus corona yang sedang menyebar dapat kita sama-sama jaga dengan kita berada di rumah, dan tentu saja melakukan urban farming, menanam sayuran, umbi-umbian di rumah, membuat kemudian kita terakses terhadap antioksidan yang lebih tinggi. Ya, nggak usah ngomongin soal oksigen juga, karena dengan kita menanam, kita menambah oksigen, asupan oksigen di rumah. Kita melihat hijau-hijau ini menyegarkan mata kita, yang otomatis ketika kita banyak di rumah, maka bisa jadi kapasitas atau intensitas melihat layarnya jadi lebih banyak. Bisa jadi berkebun menjadi salah satu kegiatan yang bisa merelekskan dan membahagiakan. Semoga video ini bermanfaat teman-teman semua. Yuk kita sama-sama mendukung gerakan di rumah aja ini sampai kemudian fase merebaknya corona ini khususnya di negara kita dapat bisa lebih terkendali. Karena kita bisa punya peranan untuk membantu proses ini dengan selalu menyebarkan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan video ini termasuk bagian dari itu, menyebarkan hal-hal yang positif untuk sahabat-sahabat semua, bahwa kegiatan di rumah aja ini bisa kita maknai sebagai sebuah hal yang penuh manfaat buat diri kita dan keluarga kita. Terima kasih loh, ada Bang Ahmad Yusuf Afadi juga yang sedang nonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi teman-teman di vlognya Rumah Hijau yang lainnya. Boleh subscribe ke channelnya Rumah Hijau di #rumahhijaunet, atau follow akun-akun media sosial saya seperti di Facebook Wahyu Andito ini, atau di Instagram di @wahyu_andito. Dan hashtagnya Rumah Hijaunet itu untuk kemudian semua kegiatan urban farming yang sudah saya dokumentasikan di media sosial. Siapa tahu bermanfaat buat Anda dan bisa menginspirasi. Terima kasih teman-teman. Selamat menikmati momen-momen di rumah aja. Kita ketemu lagi di vlog-vlognya Rumah Hijaunet yang lainnya. Bye-bye.